warahmatullahi wabarakatuh. Kalau membuat udah kita lanjut. Gitar 4 ya? Kita berapa? Berempat lah. Enak nih. Udah ada betak. Betak. Tetap. Ya. Yang atasnya belum selesai. Iya tahu sih tahu. Selamat datang. Selamat datang. Anjay. Nggak usah. Nggak usah. Nggak usah. Nggak usah. Kita membutuhkan yang namanya itu. Nah ini sabar bos, aku keluar dulu ya bos ya. Aku mau ganti sesuatu. Oke, emoji phone. Sabar aku mau masuk dulu nih. Oke guys, tahit tanam bulat. Bisa itu udah Lama Uang kita udah jalan lama ya guys. Tapi belum Lama berhasil. guys, lama guys, lama guys, lama guys, lama Kita lupa bikin AC guys. Oh ya, jangan lupa. badannya seger. Oke guys, aman. Kita taruh AC. Salah nih, jangan kayak gini. Untung aja. Udah 4. Udah 5 nanti. Aduh ini panas. Lah salah nggak bisa. Di sini juga panas. Hotel, Ada AC gede. hotel 5 aja, hotel 5. Selamat datang. Hotel 5. Hotel bintang 5. Coba ya guys. Ini apalah, aku mau coba lihat. Tadi apa ini? Aku nggak bisa naik. Tuh. Tenang turunnya. Oh, turunnya. Oh ya, ada yang kurang. Biar beda. Kan ini hotelnya kayak biasanya. Biar agak beda aku tambahin lebih aneh ya. Kok aneh sih? Gak tahu kok kamu bagus atau enggak. Bagus enggak sih bos? Apa itu? Jelek banget. Jelek lah.
Bukan bos, soalnya kan. Oh, aku tahu. Aku tahu ini caranya. Kemarin kita nggak kemarin sih ya. Kacamata ini bisa dipasang nggak sih ya? Bisa dibilang letak kan ini. Ini Di sini buat bukan ininya ini dalam ini nih. Gitu. Nggak bisa itu bisa bener. Jelas makin bekas dan dokter Trisula menjadi beragam pernak-pernik merah putih untuk menyambut peringatan Hari Kemerdekaan. Hias, ornamen hingga dekorasi kampung dibuat bos ini dijadiin. bersama ini. Bos ini tipis sih bos. Ini. Jika sebelumnya Tuh, produksi ini. dilakukan saat ada pesanan Ini. kini para pengrajin Ini bos. membuat sekitar 2 Ini. TV-nya kayak gini sih. Tingginya Jelek ya? Coba. Bukan bos. Masalahnya nih bos. Apa tuh jelek bos? Kalau hotel tuh putih semua. juga datang dari Wonogiri dan Kuntau hingga Jawa Tengah. Emangnya bos nggak aneh? Aneh banget malah. Aneh banget. Ih, aneh banget buat gua hotel nih. Pernak-pernik dijual mulai dari 2.500 hingga 5.000 rupiah per buah. Selain meningkatkan omset perajin, usaha daur ulang juga memberikan peluang penghasilan tambahan bagi ibu-ibu PKK yang terlibat dalam proses produksi. Lah, ruangan ini. Kelompok Tanggung Bangun Jaya di Kecamatan Prajurit Lah. Kulon, Kota Mojokerto memanfaatkan bantaran Sungai Berantas Lah. untuk menanam jeruk. Ruangan satu. Menanam jeruk jenis yang Hobinya. usia madu memiliki tanaman dan Kalau sayur ya tak beli sayurnya. Kok panen jeruk ini ini ya kan? dilakukan pelayanan pemenuhan gizi di Desa Jamon, Kecamatan Mojokerto, Kabupaten Bisa Mojokerto. amat sih Jit. Dalam setahun Anak Tak jadiin bayi lagi tak? sampai Biar belajar makan brokoli. Oke. jadinya agak patah semangat ya. Nah, agak sedikit Japon mudanya Intelan aja. Maaf ya guys. Ada suara ibu marah-marah. Maaf guys, kenapa ada suara ibu marah-marah? Itu bukan ibu aku guys. Kecamatan Mojoanya. Jeruk hasil tani diberikan Rp15.000 per kilogram. Tim Liputan CNN Indonesia. Ya, kita berangkat sejenak ke Jakarta Selatan. Ada Bos. sebuah rumah makan di desa Ayo, Bos. Jawa ya. Kita pulang Iyalah, biar bagus. Ya, Kita belum membuka hotel ini. Lah, Di tengah padatnya Jakarta Selatan, jejak kuliner tradisional Jawa dapat ditemukan melalui sajian yang mempertahankan resep dan teknik memasak unik serta inovasi. Perjalanan rasa dimulai dari salah satu hidangan khas Jawa Tengah, yaitu garang asem. Pengolahan garang asem memanfaatkan bambu besar yang sudah dimodifikasi. Bambu diisi dengan beragam bahan aromatis mulai dari serai, lengkuas, dari jeruk, daun salam yang memberikan lapisan aroma rempah. Sensasi pedas hadir dari irisan cabai merah, sementara bumbu hijau dan bawang merah memberikan sentuhan asam segar yang menjadi ciri khas garang asem. Setelah semuanya masuk ke dalam bumbu, tunggu pembakaran pun berakhir. Bambu diletakkan berjejer rapi dan siap diolah dengan santai yang sudah dicampur dengan kaldu, garam, dan lada yang pastinya akan menambah sensasi gurih garang asem. kok
Betul. Olahan terakhir adalah ayam. Makan. Yang satu dimakan terlebih dahulu, kemudian dioseng dengan serai sebagai aromatik dan jagung sebagai bahan Makan apa kamu ya? penggerak. Menggunakan teknik flambe, wajan dipanaskan dengan api besar hingga menghasilkan seteran api Ayam sesaat cabai garam. yang membantu memberikan aroma Ya. dan memberikan karakter rasa pada masakan. Nah, ini tuh makanan yang kita masak tadi. Jadi ini bahan utamanya yaitu dan asam buah kunyit ini ya. Nah, terus ini kaki panas dan juga tidur. Yuk, kita masak. Paduan rasa yang kompleks mulai dari asin, asam, gurih, dan pedas membuat lidah bergoyang dan menciptakan sensasi ingin makan lagi. Kayaknya sendoknya tuh. Tak ada jalan mengulangi wawancara yang dibangun Jakarta. Ayam oseng serai akan siap memberikan sensasi pengalaman rasa dan unik. Apa? Tolongin ini kayak gini. Rasa ayam asam serai itu hebat banget ya, karena memang ada gurih, manis, asin, dan juga yang menambahkan aroma. Jadi benar-benar kayak balance semuanya, ditambah jagungnya rasa manis benar-benar lengkap deh. Ya. Yang di sini jangan mau dilapisin kaca. Makanan Bos. ini dibanderol beragam. Sekarang disuapin lagi. Aman tuh kita kenapa, Bos? Garam. Meskipun harganya variatif, Ini buat kaca, bisa. dan menjadi referensi kuliner tradisional enak di ibu Buat kota. ini bang. Bos, air mancur kita kenapa? Hah? Air mancur kita Tadi lu masukin. enggak. Gak tahu je lah. Benar. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Kamu ngajarin sakit. Enggak lah, Bos. Aku di sini bukan. Di sini. Gimana tahu sakitnya? Kenapa? Apa lah. Aku bantuin ya, Bos. Aku mau bikin suasana dulu. Ya kan, sekali aja. Mau udang aja, udang. Udang. Malah masih kenyang ya. Oke ya, Bos. Pelajar menggunakan senjata tajam melakukan aksi saling serang di Jalan Fakhrudin, Tanah Abang, Jakarta Pusat Kamis petang. Petugas kepolisian sektor Tanah Abang yang mendapat laporan bergerak cepat dan berhasil mengamankan 8 orang pelajar yang terlibat aksi tawuran. Guna pemeriksaan lebih lanjut, ke-8 orang pelajar tersebut dibawa ke Mapolsek Tanah Abang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kita mau ambil. Aksi tawuran yang melibatkan para pelajar ini sering terjadi dan meresahkan. Tim Inafis Polres Tanah Abang melakukan TKP kelas 10 dan modus pentas ban dan pecah kaca mobil di kawasan Big Light Simpang 4 Magelang Bisa. Rojo, Bayudan. Kejadian berawal saat korban Tri sampai dibawa pulang usai mengambil uang dari sebuah bank kami siang. Menyadari ban mobil belakang sebelah kiri kempes, ia lalu berhenti dan memastikan mobil di depan ruko. Sambil menunggu bengkel buat apa datang, itu? korban kemudian ke warung bakso di Enggak. seberang jalan. Setelah mengecek kaca pintu depan pecah, Emang dan uang 100 buat naik aja. yang disimpan di bawah jok mobil telah lain. Korban lalu juga ke Mapolsek Mertoyudan untuk dimintai keterangan. Apa? GGN berprofesi sebagai dokter langsung shock dan memeluk orang tuanya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi korban selama 1 jam di Pengadilan Negeri Bandung Kamis petang. Perkara ini terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Andre Akbar Mubarok yang juga seorang dokter kepada GG. Hubungan keduanya sempat putus diduga karena GG selalu diganti oleh terdakwa. Menurut keluarga, GG shock dengan pertanyaan kuasa hukum terdakwa terkait hubungan keduanya. Kabar terakhir, GG mengalami depresi berat
dan gangguan kejiwaan dan masih dirawat intensif di rumah sakit. Sidang akan kembali dilakukan depan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. Aku sih bos yang bikin backup. Boleh nggak bos? Ya. Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi Udah diinstall seputar nih. hukum dan kejahatan. Bersama saya, Rosa Lagi. Selanjutnya, Apa? kapan sih turun? Ada yang bolong. Kita awali dengan informasi pertama pemirsa. Satreskrim Polsek Kebayoran Lama menangkap seorang pelaku curanmor saat tertidur di rumah kontrakannya di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Adapun di Gorontalo, rekam CCTV membobol konter handphone seorang mahasiswa dibekuk polisi saat sedang tidur. Oke. Aku mau nanam tanaman dulu ya. Seorang mahasiswa Yang di bisa kerja tuh, Gorontalo Sulawesi Nanti itu ya bikin ya ruangan yang dikasih dinding. Mau kan di sini belum. Aksi pembobolan dilakukan dengan menggunakan pintu kaca menggunakan sapu. Saat di dalam konter, dirinya sempat memeriksa sejumlah etalase ponsel dan tidak menemukan apa yang dicari. Hanya sebuah ponsel yang ada di etalase dekat meja kasir yang sempat diambil oleh pelaku. Berbekal rekaman CCTV, tim Reskrim Polresta Gorontalo Kota menemukannya saat sedang tidur. Bos aku kok ngelak ya bos? Enggak. Petok pohon baru. Pohon sakura sih bos. Pakai pohon sakura ya bos. Aku mau pohon sakura biar ganteng. Pohon sakuranya. Bos aku boleh apa tuh bos, boleh survival nggak? Boleh. Tolongin bos. Apa lebih enak? Nggak bisa, aku yang nggak bisa. Kenapa? Apa? Akibat kejadian ini, pemilik korban mengalami Oke. kerugian Rp4.500.000. Pelaku diancam dengan hukuman penjara maksimal 9 tahun. Inilah detik-detik penangkapan seorang pria berinisial M berusia 37 tahun oleh anggota unit Reskrim Polsek Kebayoran Lama di sebuah rumah kontrakan di kawasan Kebon Jakarta Barat. Sebentar lagi dong. Rata-rata bos, rata-rata. Sebelumnya, pelaku juga terlibat dalam pencurian satu unit sepeda motor milik warga di Jalan Kemayoran 8, Grogol Utara, Kebayoran Lama pada Selasa dini hari. Dari rekaman CCTV terlihat dua pelaku sempat mengamati situasi Atapnya nanti ya bos. yang membawa kabur sepeda motor Ya. menggunakan kunci khusus. Tapi harus sekarang. Perbuatannya pelaku Atapnya. direkam di rumah tahanan Lah. Polsek Kebayoran Lama. Liputan CNN Nanti bos. Akunya tuh mau istirahat dulu, duduk-duduk. Personel Polsek Medan area menangkap seorang residivis yang mencuri sepeda motor milik seorang mahasiswi di depan toko percetakan. Aku tempat jaga lobby ya bos. Seorang pria yang mencuri uang tabungan milik Ya. sahabat dan domnya sendiri sebesar 15 juta rupiah hingga modus memperbaiki atap yang bocor. Kamera CCTV merekam aksi pencurian motor milik seorang mahasiswa di sebuah toko percetakan Jalan Menteng 7 Medan Denai, Sumatera Utara. Pelaku dengan mudah menggasak motor korban karena kuncinya masih menempel pada sepeda motor. Berdasarkan rekaman CCTV dan laporan korban, petugas Polsek Medan area melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi keberadaan pelaku berinisial F yang bersembunyi di areal perkebunan Jalan Halal. Pelaku pun langsung ditangkap tanpa perlawanan pada Kamis sore. Dari tangan pelaku, polisi menyita pakaian dan topi yang digunakan saat beraksi, sandal yang dibeli dari hasil penjualan motor curian serta rekaman CCTV. Dalam pemeriksaan, pelaku mengaku telah menjual sepeda motor curian seharga 10 juta rupiah. Di mana korban pada saat itu sedang berada di percetakan dan kunci lupa
mencabut alias lengket. Dari hasil sidik tersebut, tim melakukan pendalaman. Lebih kurang 1 minggu, tim berhasil mengamankan tersangka yang berada di sekitaran kuburan Halang. Dari hasil berhasil mengamankan, tim melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Biasanya tersangka mengambil benda tersebut dan berhasil menjual kendaraan tersebut. Ini kok nggak ada kolam berenang ya? Nanti lah bikin. Kolam berenangnya ada di paling atas. Oh, bikin dulu. Diduga tertidur di rumahnya di Bungo Pangstan pada Kamis sore. Sebelumnya pelaku mencuri uang tabungan milik kakaknya sendiri sebesar 15 juta rupiah. Oke. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku ternyata sudah sering melakukan pencurian di rumah kakaknya tersebut dengan pura-pura memperbaiki atap rumah yang bocor. Pelaku nekat melakukan pencurian karena kecanduan judi slot dan mengkonsumsi narkoba. Saat penangkapan, polisi terus menangkap seorang yang merupakan teman pelaku karena memiliki narkotika jenis sabu. Ya, sudah beberapa kali mencoba dan kemarin terakhir dia masuk ke negara. Ya, dari si korban karena memang udah Aduh. rasa supaya Belajar. memberikan Bah, efek jerah itu. Aduh, aku mau bikin apa? Polda Metro Jaya bersama Polres jajaran menggelar operasi Berantas Jaya pada tanggal 4 hingga 18 Juli 2026. Dari hasil operasi tersebut, petugas mengamankan 729 tersangka dan 705 orang ditahan. Sedangkan 24 tersangka tidak ditahan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Para tersangka terlibat dalam berbagai tindak pidana, mulai dari pencurian kendaraan bermotor hingga aksi begal. Dari total tersangka yang ditangkap tercatat 35 orang merupakan residivis, sementara 690 orang lainnya bukan residivis. Selain menangkap para pelaku, penyidik juga menyita 839 barang bukti, di antaranya uang tunai lebih dari 10 juta rupiah, 11 unit senjata api, 27 tilas, Mbak mau. Weh, yo. Ada yang mau nih, oke. Pak, tadi ada yang nerima, guys. berapa Mbak? Mau kabar berapa sih uangnya? Uangnya sih 100 juta. Gak ada sih 100 juta. Adanya yang berapa? 600.000. Yang 600.000 sih kayaknya. 600.000 berarti dapat ini. Deh. Yang apa? Telak yang mana? Sini yang konterin. Tapi syukur alhamdulillah saat ini untuk wilayah Jakarta masih berkat upaya-upaya penindakan serta upaya preventif yang dilakukan oleh Gimana? Polda Ini? Metro Jaya. Ya. Coba dulu. Polda Metro Jaya menegaskan komitmen untuk menekan angka kriminalitas, menjaga situasi Kamtipmas tetap kondusif, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Deluxe Family tah. sekitarnya. Dewi Tian, CNN Indonesia. Bukannya menolong korban kecelakaan, pria di Kabupaten Asahan, Sumatera malah mencuri HP korban. Sementara itu di Pasuruan, seorang pemuda menjadi korban begal saat hendak melakukan transaksi jual beli telepon genggam bekas melalui sistem cash on. Mencuri Pernah aku tuh. Setelah ini terjadi di Jalan Willem Iskandar, Kisaran Kabupaten Asahan, seorang ibu dengan tanda berinisial XS mengalami kecelakaan tunggal saat mengendarai sepeda motor. Nah, 25 Juli lalu, warga pun bergegas menolak, tapi tidak dengan pria yang satu ini. tidur dulu kamu. Pria ini justru menghubungi ponsel milik korban. Udah. Mencari ponsel yang beraksi Ntar ya kamu korban ngapain. kecelakaan ini pun ditangkap tim unit Jatan Polres Asahan saat sedang sarapan di warung makan di kawasan Jalan Marah Kusiri, Selawan, Kisaran Timur, Kabupaten Asahan pada Selasa pagi. Deluxe Family. Adanya hotel apa aja bang? Deluxe Family abis itu Sweet room yang kecil tuh, sweet room. yang ini tahu. Iya iya iya. Satelit tersebut bernama DSDPM
misalnya DPM yang Sama yang ini nih, eksekutif. Iya. persetujuan dan hasil informasi bahwasanya tadi Sweet room eksekutif. di sebuah warung makan di Jalan Jaya Wisali Ini kamar family room. Yang ini. Family room. Wah. Kok di sini sih? Lah. Di luar nih. Ini family room ini. Salah. Pemuda asal Gading tersebut pertama keluar menjadi korban begal saat hendak melakukan transaksi jual beli di telepon genggam bekas melalui sistem cash on delivery atau COD. Korban bercocok tangan dan dibunuh oleh 3 pelaku begal Family. pada Kamis sore kemarin. Peristiwa itu terjadi di Jalan Desa Kedung Penggaran, Kecamatan Kejayaan, Kabupaten Pasuruan. Abis itu Saat tuh itu, korban membuat janji bertemu dengan seseorang yang menawarkan handphone melalui Facebook. Korban berhasil menyelamatkan bahasa kamar mandi. Bahasa Inggrisnya kamar mandi itu apa ya? Bedroom. Buka. Dia mau COD beli handphone dari Facebook. Nggak tahunya pas COD-an tempatnya sepi. Dia bilang. Jadi bohongan kan dua handphone yang di Facebooknya tuh. Ya. Jadi kita jangan beli yang dari Facebook ya kan? Petugas yang tahu korban dan pelaku hanya dilakukan melalui akun Facebook sehingga identitas para pelaku belum diketahui. Tim Liputan Aduh, Indonesia. baru dapat pelanggan satu kita. Seorang pilot maskapai asing asal Malaysia ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta. Di sini, Bang. Narkotika jenis ekstasi pada 29 Juli 2026. Eksekutif. Berhasil mengamankan lebih dari 70.000 butir ekstasi dan 4 gram. Bet. Keluarin enak ya dia. Iya. Seorang pilot maskapai asing asal Malaysia berinisial Aku jaga di lobby dulu ya. petugas bea cukai Bandara Internasional Soekarno-Hatta saat membawa lebih dari 70.000 butir ekstasi. Pak mau? Oke. Sistem ya. Oke. Penangkapan berawal dari Sweet room. petugas dari hasil pemindaian mesin X-ray Bos ada yang pesen lagi. yang dibawa oleh pilot MS. Sweet. Menurut bea cukai, Sindikat Narkotika Internasional memanfaatkan para kru pesawat yang memiliki akses istimewa. Kamu tadi. Dari hasil wawancara petugas, MS mengaku sudah melakukan penyelundupan sebanyak 3 kali. Kamu. Atas perbuatan tersebut, pelaku terancam hukuman mati. Ya. Pesawat dari Kuala Lumpur ke Soekarno-Hatta MH 727 landing di Soekarno-Hatta. Kemudian pada saat kami lakukan pemeriksaan terhadap bagasi Bukan cari kamu. ditemukan kecurigaan Di sweet room ya. ternyata ada Ya. 14 bungkus ekstasi. Salah, bukan kamu yang aku cari. Apalagi kamu lagi. Terus mati kan. Nah ini. Kemudian terjadi, kemudian sedang kita kembangkan kasusnya bersama teman-teman dari Polreskrim. Seorang ibu penjual rujak di Probolinggo menjadi korban pembegalan saat pulang dari berbelanja kebutuhan jalanan. Korban tersungkur ke saluran irigasi dan Aduh, mau kemana? informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetapi lacak kriminal. Lah, woi bangun, kamu tempatnya bukan di situ. Ini nih video jadi Masih di lacak aneh. kriminal, pemirsa tertidur pulas karena keluar seorang pedagang martabak keliling. Pikiran Aduh, asal masuk aja. Jangan. sekaligus menutup CNN Indonesia lacak kriminal hari ini. Harganya 6 miliar. Iya. Atas tuh, kita per minggu. Ih, kemana sih? Sweet room bilang. Aku belum. Secara mendesak
dalam Bangun dibilang. raib dicuri. Insiden pencurian itu terpaksa di lokasi Dia mau mandi. Mandi. Nanti kamu bau. Dalam video tampak dua orang berboncengan yang memutar balik arah saat melihat ia terlelap. Dalam hitungan detik, pelaku mengambil tas yang disembunyikan dalam gerobak. Bagi Hoiro, kejadian ini bukan sekedar Mandi dulu kamu. juga harapan untuk melihat anak-anaknya saat hari ulang tahun mereka. Di dalam tas tersebut Biarin lah. ada ponsel untuk Dulu. ulang tahun kedua anaknya. Jelas legend. Ulang tahun di tanggal 8 bulan besok. Bos, kita tidur dulu ya bos. Ngantuk. Oke bos. Aku tidur dulu ya. Ngantuk. Sementara itu, Tuh. kita turun. Kita di tempat yang luas itu dulu ya. Polsek Pesanggerahan juga akan berkoordinasi dengan Polsek Orangnya udah masuk belum? kasus ini. Ada. Jadi ya. Secara administratif, ada di wilayah Masih ada. Polres Metro Di bedroom. Liputan Dan di sini. Tidur dulu aja lah. Waduh, ini kenapa bos? Ih, bisa. Matiin aja lah. Aja lah perasaan mati dulu. Yuk, sini. Keluar dulu ya aku. Kita bikin kolam. Dari 2 hektar lahan terbakar di Kalimantan Selatan. Kolam tadi ya. Kabut asap yang muncul tak hanya membahayakan kesehatan, namun juga meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas atau jarak pandang. Nah, ini jadi boleh. Saat hujan dapat dipadamkan di bulan Juli ini di wilayah Desa Tumbang, Kabupaten Pulang Pisau, Nusa pada Jumat sore. Tercatat ratusan hektar lahan dan hutan di wilayah ini terbakar sejak 1 Juli lalu. Cuaca panas ditambah tiupan angin membuat banyak titik api terus bermunculan dan menyebar membakar tebal kering dan pepohonan kecil. Asap tebal dari karhutla menyelimuti jalan Trans Kalimantan dan membuat jarak pandang pendek dan meningkatkan resiko kecelakaan. Petugas gabungan dari Damkar, Oh, iya. Kehutanan, BPBD, Polri, dan TNI, hingga relawan Yang satunya udah harus pulang ya. Yang eksekutif room. disiagakan untuk mengatur arus lalu lintas, tidak menghindari kecelakaan akibat terbatasnya jarak pandang karena kabut asap pekat. Ada Satgas Darat, Satgas Udara, Eksekutif kamu. Udah jadi. Kamu keluar dulu eksekutif. Kamu udah selesai. titik api di lahan gambut Udah. sulit dijangkau oleh tim darat. Oke, kolam renang juga udah jadi. Kebakaran sudah berlangsung selama 31 hari, namun belum berhasil dikendalikan. Api terus meluas menjalar ke wilayah kota Palangkaraya. Yang kecil juga bisa. Kering dan terbakar hingga ke dalam, serta minimnya sumber air di Yuk lokasi. kita bikin ruangan kita. Ya bos. Ayo. Lagi berenang ya. Anak-anaknya juga tuh. Kamu nggak boleh matikan. Anak-anaknya berenangnya apa? Ayo sih bos bikin. Citra satelit data dari BPBD Kalteng 3.069 hektar lahan di 14 kabupaten kota se-Kalteng terbakar di musim kemarau ini. Ih, anak kecilnya. Apa sih? Jumlah karhutla di wilayah Parepare, Sulawesi Selatan mengalami peningkatan. Terdapat 66 titik kasus dengan total 107 kejadian kebakaran. Ayo sih bos. Dibanding 17 kasus di 2025 lalu. Bantuin apa? Ini. Peningkatan ini diduga kuat dipicu oleh aktivitas pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja untuk membuka lahan. Melihat kondisi ini, pemerintah kota Parepare berencana menetapkan status siaga darurat bencana kebakaran hutan, kebakaran serta kekeringan. Penetapan
Kegiatan seperti ini bertujuan memperkuat koordinasi antar instansi, meningkatkan kesiapsiagaan petugas, serta mempercepat langkah penanganan apabila terjadi Udah gede kebakaran. banget tuh kulit di sini. Di antara titik itu ada titik yang beberapa kali terulang. Ya, jadi ada unsur kesengajaan, ada unsur kesengajaan dari masyarakat yang memang dengan sengaja membuka secara praktis dengan membakar. Pemerintah mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api agar kebakaran dapat ditangani sebelum meluas. Tim Liputan CNN Indonesia. Harga komoditas sayuran di Pasar Induk Ramat Jati, Jakarta Timur melonjak drastis. Sayuran seperti mentimun dan kacang panjang harganya bahkan naik 2 kali lipat dari harga semula. Sementara itu sempat menembus Rp25.000 per kilogram. Harga daging ayam di Probolinggo Jawa Timur kini melonjak hingga mencapai Rp38.000 per kilogram. Harga sejumlah komoditas sayur di Pasar Induk Ramat Jati, Jakarta melonjak drastis. Kenaikan harga mencapai Rp10.000 yang terjadi pada sayur jenis kacang panjang dan mentimun. Kacang panjang yang biasanya dapat dibeli dengan harga Rp5 hingga Rp10.000, kini harganya Rp20 hingga Rp25.000. Sedangkan mentimun naik dari harga Rp10.000 menjadi Rp20.000. Menurut pedagang, kenaikan harga sayuran ini disebabkan sedikitnya pasokan dari petani. Hasil pertanian kacang panjang dan mentimun berkurang lantaran cuaca panas di Adalah Ada orang kok. apa? Ada orang. Ada orang mau beli, boy. Keluhan konsumen dari kaum ibu yang gemar mengonsumsi lalapan. Nanti. Selain dikeluhkan konsumen rumah tangga, kenaikan harga sayur juga berdampak pada pedagang makanan jadi. Sabar. Wah, jangan ini orang apa ini? Pengangguran gitu. Beli. Sabar. Oh iya Pak, mau beli yang berapa? Di sejumlah pasar tradisional di Kota Probolinggo, Jawa Timur terus Oh iya gambarnya. Di Pasar Baru Probolinggo misalnya, pada Sabtu harga daging ayam baru dijual di kisaran Rp38.000 per kilogram. Padahal saat libur sekolah, harga daging ayam sempat turun hingga Rp28.000 per kilogram. Pedagang menuturkan kenaikan harga ayam mulai terjadi Setrum lagi ada orang. pada pertengahan Juli lalu. Harga naik secara bertahap antara Rp500 per Rp500 per hari. Dalak ada orang. Kenaikan harga dipicu meningkatkan Dalak ada orang. seiring dimulainya kembali kegiatan sekolah. Skutis boleh. Nyam nyam nyam. Emang kalau ada skutis. Para pedagang berharap pemerintah dapat menjaga ketersediaan pasokan serta menstabilkan harga daging ayam agar daya beli masyarakat kembali normal. Liputan Tuker. Sebuah aksi pencurian motor di Jalan Kembang Tanah 1, Kalikat Timur, Cilincing, Jakarta Utara terekam kamera CCTV. Sementara di Cimahi, Jawa Barat, pencuri sepeda motor dengan Terus ibu ya. beraksi dalam waktu singkat. Pelaku mampu menggondol berbagai motor. Ini CCTV merekam pencuri motor sedang beraksi di Jalan Kembang 1, Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara pada Rabu kemarin. Pelaku berusaha merusak kunci stang motor incarannya yang terparkir di samping showroom motor dengan menggunakan kunci LRT. Jadi itu dia. Kunci pelaku Ya. mengambil kendaraan tersebut. Resepsi siang saat Mungkin karena Dia 2 hari. korban yang merupakan 2 hari deh. motor mengatakan Oh, dia menonton tempat yang Iya.
Ya, berhasil laris. Tapi yang kita. Bos, kayaknya sebentar lagi mau mendung deh, Bos. Iya ya. Aduh, aku mau terbang dulu. Bos. Oh ya. Oh. Kita tuh hotel apa, Bos? Hotel bintang 5 ya? Nah, si Gojek ini tuh beberapa kali bolak-balik ya. Banyak yang beli ya. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan Beli. Ada yang beli lagi, cuy. Kopi, Kota Cimahi, Jawa Barat. Ada 4 Juli. Peristiwa terjadi saat warga melaksanakan ibadah sholat isya. Dua pelaku berperan sebagai eksekutor sempat mondar-mandir mengincar target. Dan ada beberapa detik motor yang terparkir langsung dibawa oleh pelaku yang menggunakan ribut ojek online. Ya, itu kita lihat itu. Sabar dulu. Woi, kamu udah selesai. Ini udah selesai tapi masih ini. Udah, matiin aja. Karena video terjadi di sekitar lokasi kejadian dan ini bukan kali pertama terjadi di lingkungan tersebut. Meliputan CNN Indonesia. Maka pemasangan pagar tinggi dengan sejumlah kota menyusul pertunjukan publik. Informasinya akan dihadirkan saat lagi pastikan Oke, dia udah masuk. Terus lanjut bar berapa ya? Bar 4. Oke, Bye.